semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alternatif dispute dalam sengketa bisnis. Pengertian: presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Umumnya presentasi disampaikan di hadapan audiens. Kemudian ada pengertian konflik dan sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata konflik dalam bahasa Inggris. Setelah istilah konflik, bahasa Indonesia juga mengenal istilah sengketa dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam dispute. Dalam dua kata yang artinya hampir sama dalam bahasa Indonesia, tetapi memiliki terjemahan yang berbeda dalam bahasa Inggris. Bagaimanakah penjelasan secara konseptualnya? Istilah konflik mengandung pengertian yang lebih luas daripada sengketa, karena konflik dapat mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten atau latent, dan perselisihan-perselisihan yang telah mengemuka atau manifest. Konflik atau perselisihan yang telah mengemuka disebut dengan sengketa. Kemudian ada alternatif dispute resolution dalam sengketa bisnis. Alternatif resolution dalam sengketa bisnis, penyelesaian sengketa bisnis biasanya didasarkan pada kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dikarenakan para pihak telah memasukkan klausula penyelesaian sengketa di dalam kontrak bisnis karena ada notabene mengatur seperti apa forum yang digunakan maupun pemilihan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini juga berlaku bagi kontrak bisnis internasional. Sudah ditentukan hukum negara mana yang akan dipakai jika terjadi sengketa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, mengatur bentuk metode penyelesaian sengketa diantaranya yaitu arbitrase dan alternatif penyelenggaraan sengketa berupa mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan konsultasi. Arbitrase dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa perdataan di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan konsultasi tidak didefinisikan dalam undang-undang tersebut. Kemudian ada pengertian dari mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh moderator. Nah, moderator di sini adalah hakim atau pihak lain yang bersignifikasi sebagai pihak netral yang akan membantu para pihak mencari solusi terbaik dalam pihak yang bersengketa. Kemudian yang B ada konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa, atau dengan kata lain, konsiliator lebih bersikap aktif jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Kemudian ada negosiasi, yaitu merupakan hal umum yang dilakukan oleh semua orang, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, dan lainnya. Negosiasi mengandung makna proses dua arah yang dilakukan demi menjalin komunikasi sehingga bisa mencapai suatu kesepakatan. Kemudian ada konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan antara suatu pihak tertentu dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Nah, kemudian ada unsur dari konflik atau perselisihan, yaitu adanya beberapa pihak atau dua orang atau lebih.
Di sini ada pihak tersebut mempunyai tujuan yang tidak dapat dipersatukan, kemudian masing-masing saling meyakinkan akan kebenaran tujuannya sendiri. Nah, adapun sumber-sumber dari kekuatan negosiasi yaitu otoritas, kemudian ada informasi dan keahlian, kontrol terhadap penghargaan, aliansi dan jaringan, mengendalikan tujuan dan simbol, kemudian ada yang terakhir, kekuatan personal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas pertemuan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.